Silakan pimpin Nori doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang Ibu ambil absen dulu ya. Ya Bu. Elin, ada? Bu. Nori, Ada Bu. Tiwi, apa dia? Sakit Bu. Oh, sakit ya. Claudio? Nggak tahu Bu. Lambat kayak Bu. Oke. Dan nama Deni? Sama kayak Claudio Bu. Hanya yang hadir ya. Iya Bu. Oke, di materi sebelumnya kita akan membahas kira-kira logam. Di materi sekarang kita membahas kira-kira logam ya. Iya Bu. Naik psikolog materi yang lalu kan sampai. Iya. Ya. Oke, materi sebelumnya kita bahas tentang kriya logam aja, tidak ada kriya ukirnya. Dan sekarang Ibu akan membahas tentang kriya logam dan kriya ukir. Iya Bu. Ada yang tahu tentang kriya logam itu apa? Materi sebelumnya pasti tahu. Bu, logam. Oke. Kriya logam adalah seni, kerajinan atau keterampilan untuk membuat sesuatu menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dengan menggunakan logam sebagai bahan dasarnya. Benar. Dan kriya logam itu sebuah kerajinan yang dibuat dengan cara menggores atau mencongkel yang menjadi benda hias dan menggunakan bahan dasarnya yaitu logam. Dan logam itu terdapat dua karya, yaitu karya berdimensi dan tiga dimensi. Karya dua dimensi yaitu karya yang dilihat dari satu arah saja, dan karya tiga dimensi yang dapat dilihat dari beberapa arah dan yang memiliki volume juga. Dan ada yang tahu tentang teknik kriya logam? Tekniknya itu ada teknik menarik Bu. Benar, Lin? Berarti ada tahu? Goresan Bu. Bisa jadi. Teknik gelas. Benar. Cor. Oke, Tiwi ada? Dan lain-lain. Dan lain-lain aja, Tiwi? Iya. Tidak ada tahu satunya? Teknik terowongan. Bisa jadi. Dan teknik yang digunakan, yang kalian sebut tadi tekniknya benar semuanya. Tapi teknik yang pentingnya itu dalam memahami kriya logam itu teknik menggores, mencongkel, dan tekan. Itu aja ya yang digunakan. Dan jenis-jenis kriya logam ada yang kalian tahu? Apa aja jenisnya? Jenis-jenis krianya Besi. logam Bu. Besi. Logamnya Bu. Ya, jenis logamnya apa saja yang digunakan itu? Aluminium. Tembaga, titanium, perak Bu. Oke, Nori benar. Seng. Kuningan. Bisa jadi. 5. Oke, yang disebut Tiwi sama Nori benar ya, itu yang digunakan. Tapi yang lebih pentingnya yang digunakan itu aluminium sama kuningan atau tembaga. Yang selebihnya itu digunakan untuk perabot-perabot atau karya yang besar-besar gitu. Dan fungsi logam apa saja yang kalian tahu? Fungsinya itu Benda hias sudah pakai. Benar, sebagai benda hias, benda pakai, benda pajang, benda untuk jual diperjualbelikan Bu. bisa jadi. Miniatur rumah. Bisa jadi. Untuk dinikmati keindahannya Bu. Estetika dan estetika. Iya. Oke, benar yang kalian sebutin semuanya ya. Iya Bu. Datuk, apa saja bahan dan alat yang kalian tahu selama pelajaran sebelumnya pasti tahu. Bahan logam itu Bu, yang pasti udah aluminium Bu. Nah, Paku. Pahatan Bu. bisa jadi, Palu, bisa, butsir, bisa, penggaris, bisa juga. kertas, karbon Bu. Oke, bisa. Mengapa produk kriya logam banyak digunakan? Apa saja yang bisa kalian tahu? Kalian tahu bisa jelasin, Nori? Mengapa banyak produk yang menggunakan bahan dasar logam itu? Karena logam memiliki sifat mudah dilebur, tetapi logam ini tahan ketika dijadikan sebuah bahan dalam membuat produk yang dimiliki dan memiliki ketahanan dan kekuatan yang lama. Oke, benar.
Oke, itu saja materi tentang kriya logam yang kita bahas. Dan lanjut kita bahas tentang kriya ukir materinya ya. Dan sebelum masuk materi kriya ukir, di sini Ibu ada buat contoh tentang kriya logam. Ini dari karya anak-anak sebelah. Ibu bawa ya, Ibu ambil satu itu tentang kerbau dan rumah adat Minangkabau. Ini ada orang membaca di sawah dan ini ada rumah adatnya. Iya. Dan di sini menggunakan teknik congkel dan teknik tekan di dalam sebuah karya tersebut. Dan di dalam karya ini memiliki karya dua dimensi yang dilihat cuma dalam satu arah dan tidak memiliki kolom dan memiliki panjang dan lebar bagi setiap sisi karya tersebut. Itu saja. Dan ini memakaikan alat tembaga aluminium ya. Oke. Dan lanjut tentang seni kriya ukir. Ada yang tahu tentang seni kriya ukir? Bisa jelasin siapa? Elin? Seni kriya ukir merupakan kerajinan yang dibuat dengan pahatan. Nah, ada tambahan materi lagi? Yang lain Elin? Kriya ukir itu adalah kegiatan menggores, memahat dan mendorong pada pola permukaan benda yang akan diukir. Oke, benar. Yang dijelasin dengan Elin dan Nori benar banget, tapi Ibu dapat simpulin dengan singkat, yaitu kriya ukir adalah teknik yang memahat atau mengores yang di atas kayu menggunakan alat pahat dan digunakan sebagai benda hias atau benda pajangan nantinya itu hasilnya. Oke, ada yang kalian tahu tentang teknik kriya ukir apa saja? Itu memahat, Benar. menggores, Congkel. Nori, Iwi, Congkel. benar. Apalagi tuh Iwi? Ada? tekniknya itu dari berupa siku, Arvin. Jadi, ya. oke, itu aja ya teknik kalian sebutin. Tapi teknik yang lebih pentingnya dalam kriya ukir yaitu teknik memahat, menggores, dan Congkel. tekan atau jokel. Itu aja ya teknik yang diperlukan itu. Dan selebihnya tuh teknik yang digunakan untuk keukiran lebih besar lagi. Dan apa saja fungsi dari teknik kriya ukir? Fungsinya atau manfaatnya gitu? Hiasan yang Bisa jadi, peralatan rumah tangga, Bu, bisa, sebagai para furniture bisa. furniture rumah. Sama ya kayak kriya logam tadi fungsinya ya, tidak ada beda jauhnya. Dan sejarah teknik ukir, apa ada yang kalian tahu? Pasti sudah paham mungkin di materi sebelumnya. Bu, Ya, Noni? jadi teknik sejarah kriya ukir ini sudah ada sejak zaman prasejarah, Bu. Intinya abad 1500 sebelum Masehi. Benar. Dan teknik sejarah teknik ukir ini sudah ada sejak zaman dahulu atau zaman prasejarah di zaman purba banget gitu. Pokoknya di zaman prasejarah itu pertama orang mengukir di sebuah gua. Di batu. Di luar menggunakan batu atau alat yang ada di alam tersebut, tidak menggunakan alat seperti yang kita gunakan seperti paku atau apa yang ada saja. Dan apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan seni kriya ukir yang kalian tahu apa yang bisa menjelaskan? Amplas, Benar Nori? pensil, Oke, alat pahat, Bu, benar. kertas, Ya, lanjut. kertas karbon, Ini pisau, ada Lalu. sisa. Bu Lili? kuncian, Ya, benar Lin. menggaris, Bu. Bisa jadi. Oke, alat-alat yang kalian sebutin semuanya benar, tapi itu semuanya penting ya yang disebutin. Dan fungsinya sama juga mungkin dengan alat kriya logam. Nah, itu aja materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari materi yang Ibu sampaikan, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, semoga paham ya semuanya. Bu. Ada pertanyaan dari kalian semua? Pertanyaan dari tentang materi ini? Tidak, Bu. Biasanya
dan ukir ya. Tapi kebanyakan orang menggunakan kayu jati. Karena kayu jati itu memiliki kekuatan dan serat yang tahan lama dan memiliki seratnya yang tipis halus. Kalau cendana sama, cuma beda tipis saja seratnya. Kalau cendana seratnya lebih kasar gitu ya. Dan menggunakan cuma kayu kalau kriya ukir. Kalau logam itu cuma pakai aluminium atau tembaga gitu bahannya. Oh iya. Bisa aja yang menggunakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cuma Nuri aja katanya. Iya, Bu. Kayak contoh ya Bu ya, kriya logam itu yang bisa dipakai dalam rumah itu seperti apa ya? Contohnya ya Ya. di rumah. Itu kalau logam seperti benda hias yang seperti lukisan itu ya. Ya ini bisa dipajang di rumah, tapi ini bingkainya kurang bagus kalau menurut Ibu ya. Kenapa bingkainya lebih datar tapi kayak lebih bagus pokoknya itu. Dan dilapisi dengan kaca di luarnya gitu. Dan di rumah itu bisa seperti lukisan, contoh karya logamnya ya. Kalau ukir ini bisa juga dipajang di rumah, tapi ini dikasih pernis dulu, ya berkilau nampak motifnya dan dikasih bingkainya. Oh ya, ini Ibu lupa, ini ada contoh karya ukir dari kelas lain yang Ibu bawa. Ini berupa cingkungan lelung gitu dari kayu bunga dan ada daun sama lelungnya aja. Motifnya simpel, nggak ribet gitu. Dan ini yang ada lebih sulitnya lagi mungkin motifnya, yaitu menggunakan motif cengkung, lelung, sama motif bunga. Ini motif Minangkabau yang diambilnya dan menggunakan teknik tekan, congkel, dan teknik gores. Kalau ini teknik gores dan teknik congkel. Pokoknya dari kayu, dan dicongkel, bahan dasarnya dibuang, cuma motifnya aja digunakan. Kalau ini kan bahan dasarnya masih ada tepinya. Oke, kita akan masuk ke tahap kuis ya. Ada dia nggak Bu? Ada hadiahnya itu tentang nilai. Tapi kalau kalian bisa jawab dengan benar, itu nanti dapat nilai plusnya. Oke Bu, ya Bu. Yang biasanya nilai tugas kalian yang kurang bisa Ibu tambahin dari kuis. Oke Bu, siap. Oke, kuis yang Ibu bahas sekarang. Sebutkan contoh karya ini menggunakan karya 2 dimensi atau 3 dimensi. 2 dimensi, Bu. 2 Benar. dimensi, Bu. TV? 2. Benar. Ada yang memiliki 2. Oke, kalau karya ini ada yang tahu? 3, Bu, 3. 3 dimensi. Benar. Oke, TV ini dan Nuri dapat nilai plus. Oke, nanti Ibu tambahin ya nilai plus. Ya. Dan lanjut kuis yang kedua. Teknik apa saja yang Ibu gunakan dalam motif yang Ibu pegang ini? Congkel, Oke, gores, gores. Tekan? Enggak ada tekan ya? Tekan enggak? Udah benar, itu aja tekniknya, dan kalian dan Ibu nanti akan tambahin nilai untuk Nori dan Tiwi lagi ya. Ya Bu. Oke. Dan kuisnya ada 3, yang terakhir adalah kuisnya itu nampak nilai biasa banget. Dan oke, kuis yang ketiga itu dapat nilai yang plus biasa banget. Apa tadi? Pertanyaannya itu apa saja motif-motif yang ada di kriya ukir tersebut yang menggunakan orang? Bu, Parah, Nori, Tiwi. Jaguar, Jakarta, Sumatera. Bali. Benar. Apa ya? Kalian ada? Sumatera Barat. Benar. Ada lagi? Toraja, kedua. Bisa jadi. Papua. Oke. Kalian dapat nilai plus ya. Ya, Bu. Ya, kalian sudah menjawab semua kuis yang Ibu berikan. Selamat ya untuk kalian yang sudah bisa menjawab dengan benar dan bisa memahami materi yang Ibu sampaikan tersebut. Ya, Bu. Dan oke,
Oke, dan dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat Ibu simpulkan yaitu tentang kriya logam, sebuah kerajinan atau keterampilan membuat suatu barang-barang jadi yang menggunakan logam sebagai bahan dasarnya, yaitu menggunakan karya 2 dimensi dan 3 dimensi dalam kriya logam tersebut. Dan kriya ukir yaitu teknik kerajinan dengan menggunakan tata ukir atau dengan cara memahat atau mengores di tiap ukiran tersebut di atas kayu. Itu aja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Dan untuk tugasnya kalian dibagi 2 kelompok ya. Dan kelompok pertama itu ketuanya Tiwi. Nanti Tiwi cari kawannya yang nggak ada nanti sampaikan ya. Ya Bu. Dan kelompok kedua yang mimpin itu Elin. Elin nanti gabung sama Nuri atau yang lainnya gitu terserah. Dan tugas untuk kelompok pertama itu membuat kriya ukir. Nanti cari motif ukir Minangkabau atau mungkin adat di kebudayaan daerah kalian masing-masing. Nanti kalian buat di kertas HVS dan kalian Ukurannya berapa ya Bu? tugasnya Tugasnya di HVS ya ukurannya 20 kali 15. Oke Bu. Nanti kalian buat 3 motif sketsanya dan kalian kirim di WA Ibu atau di grup. Siap Bu. Dan tugas kedua itu untuk kelompok kedua itu tentang buat kriya logam. Kriya logamnya ukirannya yaitu 20 kali 20. Iya Bu. 20 kali 20 ya. Itu nanti bahannya nanti Ibu kasih seperti aluminium dan ukir nanti Ibu kasih kayunya. Dan kalian bawa pulang ke rumah dan kalian ukir secara bersama. Oke Bu. Siap. Tidak ada yang tidak bekerja ya. Kalau tidak ada yang bekerja nanti dalam kelompoknya lapor aja sama Ibu. Ya, Ibu Bu. ulangi nilainya. Ya Bu, kami semangat tuh Bu. Oke. Dan minggu depan mungkin Ibu kasih waktunya 2 minggu. Minggu depan mungkin kalian udah siap tugas tersebut. Kalau nggak ada yang siap, kalian terima konsekuensinya nanti. Nilai kalian tidak akan Ibu keluarkan. Mungkin kalian nggak usah di tahun ini. Kalau tugas kalian tidak lengkap. Itu tugas akhir sebelum UAS. Setelah tugas itu selesai, baru kalian mulai UAS. Oke Bu. Dan UASnya nanti kalian akan membuat sebuah karya juga nanti. Itu membuat 2 karya. Ya Bu. 2 karya ukir kayu dan 2 karya ukir logam. Itu ukurannya besar. Oke, sekian dari materi yang Ibu dapat sampaikan. Cuma itu aja. Semoga kalian paham materi selanjutnya. Jangan sampai lupa dengan tugas kalian ya. Ya Bu. Kalau ada kata-kata salah tolong dimaafkan. Ya Bu. Semoga kalian sehat selalu dan minggu depan kita tatap muka ya. Ya Bu. Nanti Ibu kabarin lagi lanjutannya di WA. Terima kasih anak semua. Ya Bu.